Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Hari ini tema readingku adalah pacar baru kamu. Jadi akan aku lihatkan nanti siapakah dia, ciri-cirinya bagaimana, dan bagaimana kalian berdua ketemunya. Seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Agar mudah akan aku kasih penanda di sini ya. Dan seperti biasa juga, percaya dengan intuisi kamu. Apakah hati kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu masih butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, silakan pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp dan kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini pacar baru kamu nanti, ya, ciri-cirinya seperti apa, dan di sini siapakah dia. Kartu pertama, Knight of Wands. Dia ini kalau dari segi usia 20-30 tahun, orangnya sangat gigih, cerdas, sangat bebas. Dalam artian di sini kalau dia memang sudah suka sama kamu, dia akan melakukan pendekatan yang bold, yang kelihatan terang-terangan gitu loh. Dan di sini bisa jadi memang kamu adalah salah satu tujuan atau ambisinya dia, selain bisa jadi pendidikan atau keuangan, pekerjaan dia. Jadi kamu adalah salah satu tujuan yang ingin dia capai. Jadi kamu jangan kaget kalau emang dia cukup terang-terangan dan bukan tipikal yang malu-malu gitu. Kalau kamu tipikal orang yang emang suka pendekatan yang kelihatan banget nih, ya kamu bakal senang. Tapi kalau kamu lebih suka pendekatan yang smooth, yang kalem-kalem aja, ya mungkin kamu harus adaptasi gitu dengan pergerakan dia. Dan kelihatannya sih dia duluan di sini yang akan datang ke kamu. Jadi kelihatannya dia yang bisa jadi suka duluan, atau pendekatannya tuh lebih kelihatan dari dianya gitu ya. Tipe kayak gini biasanya kurang suka ditolak, jadi dia akan memastikan bahwa kamu memang seia dengan hatinya. Jadi kamu emang suka sama dia sebelum dia nanti akan nembak kamu atau jadian sama kamu, ya dia pengen lihat dulu kamu di sini akan positif atau tidak perasaannya gitu. Karena dia agak terluka harga dirinya kalau sampai ditolak oleh kamu yang menjadi salah satu impiannya gitu. Kemungkinan besar di sini ya karena ada banyak pentacles, ya aminin aja. Secara pekerjaan atau keuangan dia sudah stabil lah di sini, bahkan mungkin lebih dari cukup. Atau mungkin dia datang dari keluarga yang emang secara background keuangan atau status keluarga tuh bagus banget di sini ya. Tapi di sini nggak cuma mengenai status keluarga doang yang bagus, tapi aku rasa dia dibesarkan di keluarga yang emang disiplinnya tinggi, sangat mengutamakan ketertiban, loyalitas, kegigihan gitu di sini, kestabilan. Dan aku rasa itu akan membentuk dia memang menjadi orang yang tangguh sih. Makanya kalau dia sangat antusias di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, bisnis, ya itu memang karakter dia dan keluarganya yang membentuk dia bekerja keras itu. Untuk urusannya dengan kamu sebagai orang yang akan jadi pacarnya, ya dia di sini cukup menuntut juga di hal-hal yang berhubungan dengan kestabilan kamu sih. Secara pendidikan iya akan jadi pertimbangan, dan juga lebih kepada kamu loyal nggak orangnya, kamu di sini setia nggak orangnya gitu. Itu akan menjadi salah satu pertimbangan dia karena dia membawa value ini. Dan kalau kamu tipikal yang emang suka dengan tipikal yang gigih begini sih, ya kamu akan happy sih sama dia ya. Ada Ace of Cups. Aku nggak tahu di sini apakah ketika dia melakukan pendekatan dengan kamu ini ada sebuah kendala atau ada sebuah kejadian yang membuat kalian berdua harus berpikir dulu mengenai dimulainya hubungan ini. Mungkin ada salah satu, entah kamu entah dia, salah ngomong atau mungkin agak salah melakukan tindakan tertentu yang mungkin di sini karena mungkin baru kenal, baru pendekatan, jadi belum mengerti batasan-batasan atau mungkin masih belum mengerti kebiasaan-kebiasaan masing-masing gitu ya, atau karakter masing-masing, sehingga mungkin ada salah paham. Dan di sini sih kalau aku lihat dianya masih akan mengusahakan sih untuk tetap datang ke kamu. Jadi kalaupun di sini yang salah dia akan minta maaf untuk mencoba lagi, atau kalaupun di sini kamu yang melakukan kesalahan, kelihatannya dia akan tetap memberi kesempatan untuk lebih kenal kamu lagi gitu. Jadi ada momen seperti itunya. Di sini aku lihat ini move on sih, mengenai move on. Atau bisa juga di sini dia nungguin, dia tahu kamu masih di tahap move on akan sesuatu
mungkin mantan pacar kamu, sehingga di sini dia cukup punya kesabaran untuk menunggu sampai kamu benar-benar move on dan siap untuk jatuh cinta lagi gitu. Dan dia berharap jatuh cinta laginya itu ya sama dia gitu. Ada Ace of Pentacles, aku rasa emang karena di sini ada beberapa pentacles ya, aku rasa memang tipikal orang ini sangat menjunjung tinggi loyalitas sih ya. Maksudku loyalitas di sini kesetiaan, kestabilan. Dia di sini lebih suka orang yang bisa ajak atau mungkin bisa sangat punya idealismenya sendiri gitu loh. Jadi nggak gampang terombang-ambing. Dia kurang bisa mengikuti situasi yang terlalu banyak perubahan. Dan bisa jadi di sini pergerakan dia tidak cepat, pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu berharap hubungan yang cepat, sat langsung jadian, kelihatannya tidak ya. Kelihatannya di sini dia butuh waktu untuk kenal dulu sama kamu, melihat dulu nih teman-teman kamu seperti apa, gaya hidup kamu masuk nggak, cocok nggak dengan gaya hidupnya dia, kayak gitulah di sini. Terutama kalau emang dia sudah di usia yang dewasa ya, usia 20-30 kan usia-usia udah punya uang sendiri, udah kerja. Jadi salah satu pertimbangannya seperti itu. Dan akan ada kesempatan sih di sini. Jadi ya dia melihatlah situasinya akan seperti apa. Tipikal orangnya memang pelan-pelan aja tapi pasti. Dan biasanya orang seperti ini tuh setia. Kita setia karena dia sangat menjunjung tinggi arti sebuah komitmen. Dan ya dia nggak suka perubahan yang terlalu cepat gitu loh di sini. Ada Three of Pentacles, tipikal orang yang gini. Dalam kisah cinta, memang cinta salah satu bumbunya, salah satu hal yang penting. Tapi juga di sini dia punya pemikiran bahwa cinta penting tapi ada hal lain yang penting. Ini bukan uang, tapi lebih kepada bagaimana kerjasama kamu dan dia. Jadi dia melihat kecocokan. Cukup mature sih, cukup bijaksana si pacar baru kamu nanti untuk melihat kamu bisa nggak diajak ngobrol, kamu bisa nggak diajak kompromi, kamu bisa nggak diajak, pokoknya di sini membicarakan sesuatu atau mungkin ngobrol sesuatu yang nyambung gitu loh. Kelihatannya seperti itu. Jadi di sini nggak cuma sekedar mendekati kamu karena mungkin fisik atau uang atau yang seperti itu aja, tapi karena emang dalam sebuah kisah dia ingin berpasangan dengan orang yang setara gitu loh dari segi pemikiran, ide-ide. Karena bagi dia nggak nyaman kalau misalnya punya pacar yang cantik atau ganteng tapi isi otaknya nggak ada gitu loh. Jadi di sini dia juga sangat ingin partisipasi dari kamu untuk ayo kalau kamu lagi ada masalah ngomong, kalau kamu kecewa sama aku obrolin ke aku gitu lah di sini. Dia nggak suka drama, tipikalnya kayak gitu. Ya kamu bisa menebak-nebak di sini kira-kira siapa orang yang mendekati karakteristik ini. Kemudian aku mau lihat di sini ya bagaimana ketemunya sama kamu. Queen of Swords di sini ya. Ada banyak cinta yang dia berikan kepada kamu. Jadi di sini sih dia lebih memberikan perasaan nyaman, membuat kamu ngerasa betapa bahagianya dimanja, atau mungkin dia di sini yang suka dimanja sama kamu gitu loh. Tapi yang pasti dia ngasih banyak cinta sih. Kelihatannya sih kalau begini kemungkinan besar dia datang dari keluarga yang emang harmonis lah ya. Harmonis atau mungkin dia memang dibesarkan dengan banyak cinta sehingga dia punya banyak stok tabungan cinta di hatinya buat di-sharing kepada kamu gitu. Punya kebaikan hati. Jadi compassion-nya sangat gede. Jadi kalau misalnya kamu datang dari keluarga yang kurang harmonis atau broken, aku rasa dia akan pelan-pelan membantu proses penyembuhan kamu sih, terutama kalau kamu ada trauma di hal itu ya. Untuk mengisi kekosongan di hati kamu. Atau kalau misalnya sebelumnya kamu ada momen dimana kamu tersakiti secara kisah cinta gitu, aku rasa dia akan menjadi salah satu orang yang akan meyakinkan kamu lagi bahwa bersama dengan dia kamu akan lebih aman, lebih terjaga, lebih nyaman lah, intinya nyaman gitu sama dia. Karena dia membawa cinta yang banyak buat kamu. Kemudian di sini aku lihat ada The Host. Bijak banget. Jadi bijak banget di sini walaupun mungkin usianya masih muda lah ya hitungannya kalau misalnya masih di bawah 30 tahun, tapi dia punya kebijaksanaannya dia sendiri. Dia punya kedewasaan pikiran yang kalau kamu bandingkan dengan teman-teman yang sebaya dengan dia jauh lebih dewasa lah. Jadi emang lebih bijak. Jiwa tua, kelihatannya jiwa tua itu orang yang sudah bolak-balik reinkarnasi kalau kamu percaya dengan reinkarnasi gitu. Dan juga di sini secara spiritual dia juga bagus ya. Kamu bisa melihat lah dia di sini religius, tapi di sini religiusnya nggak cuma sekedar rajin ibadah yang cuma buat
mengangkat nama baik, tapi benar-benar dia yang punya keyakinan bahwa Tuhan punya andil besar di hidupnya. Maka di sini salah satu hal yang akan dia lakukan adalah menjaga hubungannya dengan Tuhan, kayak gitu di sini. Gitu. Dan juga biasanya orang seperti ini sudah punya pikiran mengenai pernikahan. Jadi kalau kamu memang tipikal yang pacaran itu buat keseriusan ke pernikahan, ya dia bisa menjanjikan hal itu kepada kamu. Ya. Lalu di sini ada Five of Flutes. Sorry, I'm the worst. Jadi di sini mengkonfirmasi bahwa tadi kalau misalnya emang ada sebuah kondisi di mana kamu dan dia ini pernah ada konflik atau mungkin salah ngomong, salah paham gitu ya. Aku rasa di sini dia menyadari kesalahannya dan kemungkinan besar dia akan berusaha gimana caranya supaya tidak melakukan kejadian yang sama lagi. Dia nggak mau mengecewakan kamu lagi. Jadi dari sesuatu yang buruk itu dia belajar, dan dia belajar agar lebih memahami kamu. Kalau dia akhirnya paham kamu nggak suka obrolan yang begitu, ya dia nggak mau begitu lagi. Kalau kamu nggak suka diperlakukan begitu, dia nggak akan begitu lagi gitu loh. Jadi ini salah satu fase saling kenal. Memang fase saling kenal kan kadang nggak selalu mulus ya. Jadi ya ini salah satu nggak mulusnya, tapi dia menyadari kok kesalahan dia seperti itu, dan dia akan ngomong kok, aku minta maaf dan tolong kasih aku kesempatan sekali lagi. The hopeless romantis. Romantis orangnya, romantis, kadang juga di sini cukup bucin. Mungkin dia yang akan lebih bucin kepada kamu. Tipikal yang emang suka memanjakan atau dianya ingin dimanja. Gitu di sini. Intuisinya cukup kuat, aku rasa. Penuh dengan hal-hal romantisme. Jadi kalau kamu tipikal yang suka diromantisin, ya kamu akan menikmati hubungan ini. Tapi kalau kamu tipikal yang agak gitu dengan sesuatu yang romantis, ya adaptasi aja, karena emang ini bagian dari bahasa cintanya dia. Jadi kalau emang bahasa cinta dia suka ngasih yang romantis dari kata-kata, hadiah, perlakuan, ya itulah dia. Jadi ya terserah kepada kamu akan nyaman ataukah tidak dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu aku mau lihat juga di sini ya dari perasaan dia atau mungkin kata hatinya kepada kamu. Please call me, tolong hubungi aku. Kalau misalnya di sini emang kamu tipikal yang cuek misalnya demikian, ya jangan terlalu cuek lah di sini. Kalau dia sering menghubungi kamu, ya sekali waktu kamu yang menghubungi dia, kamu yang nanya kabar dia, jangan dia terus yang menghubungi kamu. Ya gitu di sini. Jadi terutama lagi kalau dia di sini emang banyak perhatiannya ya. Kadang dia tuh mikir, apakah kamu nyaman sama aku? Apakah kamu di sini akan punya perasaan yang sama, kok aku terus yang selalu menghubungi kamu gitu loh. Jadi ya jangan terlalu kaku atau dingin kalau emang kamu di sini ingin berniat untuk membalas perasaannya, karena dia menunggu-nunggu momen itu sebetulnya. Ya di sini emang ada optimisme dari dia ya. Emang tipikal yang sangat-sangat optimis akan banyak hal, bahwa hubungan ini akan berjalan dengan baik. At least di sini kamu menerima cintanya, kalaupun kedepannya nanti akan ada ujian, akan ada masalah, yang mana ini pasti akan kita semua hadapi. Dia yakin bahwa kalian berdua akan bisa melalui ini semua gitu, dan dia percaya sama kamu bahwa kamu pun juga akan bisa saling bekerja sama. Nanti kalau ada masalah, ada ujian, saling bekerja sama berdua. Jadi nggak saling nyalah-nyalahin, nggak saling lempar tanggung jawab, tapi emang diselesaikan bareng gitu. Aku ingin mencium kamu. Jadi bisa jadi bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik, physical touch gitu. Jadi ingin mencium kamu, memeluk kamu, ya ada buat kamu, membelai rambut kamu, jadi yang seperti itu. Kalau misalnya bahasa cinta kamu sama sih akan menyenangkan ya, tapi kalau kamu nggak suka disentuh-sentuh, ya bilang aja ke dia, mohon maaf saya nggak nyaman disentuh-sentuh sama kamu gitu. Mungkin dengan cara yang lain, ngobrol misalnya gitu. Aku merasa tersesat tanpa kamu, jadi emang sayang banget sih sama kamu di sini. Dia punya kedewasaan tapi juga hopeless romantic, jadi ada bucin-bucinnya. Makanya di sini dia ngerasa sangat kehilangan kalau kamu nggak ada kabar. Dia merasa sangat bingung kalau misalnya, lah kamu kenapa nih, kok nggak bisa dihubungin, kok nggak bisa ini itu. Jadi dia lebih suka obrolan yang terbuka. Kalau emang kamu lagi nggak mau diganggu karena mungkin lagi sibuk atau mungkin mood kamu nggak enak, bilang ke dia, maaf ya hari ini aku lagi nggak enak moodnya, tolong jangan dihubungi dulu, nanti kalau aku udah enakan aku yang hubungin kamu duluan gitu, supaya lebih lancar tektokan sama dia. Itu yang bisa kulihat. Dan aku mau tahu di sini dia ini ciri-cirinya seperti apa sih?
ciri-ciri lainnya dia ya. Aku mau ambil beberapa. Kemungkinan di sini dia orang jauh ya, atau mungkin kamu akan melalui fase LDR, jadi beda kota, beda negara sama dia, yang bisa jadi suatu saat nanti kalian berdua akan ketemuan di kota mana, negara mana, atau mungkin akan ada momen kamu dan dia liburan kemana. Secara fisik bisa jadi dia biasa aja, atau mungkin nggak yang ganteng super atau yang gimana, tapi mungkin dia punya brewok di sini, atau mungkin rambutnya agak kecoklatan, punya bola mata yang almond, yang apa ya kalau kata Indonesia belok gitu ya. Kelihatannya di sini introvert yang ya introvert lah ya, kamu tahu introvert, jadi nggak terlalu suka keramaian, lebih suka kalau mungkin ke kafe yang sepi, yang lagunya tuh musik klasik, ngobrol berdua sama kamu atau nonton berdua kemana. Dia kurang bisa suka di keramaian, misalnya ke mall yang sangat-sangat ramai, atau mungkin konser itu akan agak pusing buat dia. Jadi kalau emang dia tipe yang seperti itu, tolong dipahami gitu ya. Kemudian secara tinggi dia tinggi, jadi rata-rata kalau rata-rata tingginya sekian, maka dia lebih tinggi dari itu gitu di sini. Jadi oke lah kalau kamu tipe yang suka tinggi-tinggi, dia tinggi ya, lebih tinggi dari kebanyakan. Kemungkinan di sini dia pernah mengalami fase putus cinta, atau mungkin di sini dia pernah menikah sebelumnya dan berpisah dengan perceraian. Tapi di sini lebih kepada pernah patah hati sih, patah hati yang cukup dalam. Kemudian di sini mungkin dari segi berat badan juga agak berisi gitu, agak cabi-cabi lucu, gemoy-gemoy lucu. Itu salah satu cirinya. Kemudian aku akan ambil lagi beberapa. Aku di sini nggak lihat ya. Oke. Banyak. Tipikal orang yang sangat menghargai keindahan. Mungkin bidang pekerjaan dia di sini berhubungan dengan seni rupa, seni tari, seni suara, seni apapun itu, dan dia di sini kalau punya ruangan akan sangat suka dia hias dengan sangat indah. Kemungkinan tidak merokok ya di sini. Kalau kamu emang ingin punya pasangan yang nggak merokok, ya mudah-mudahan dia akan datang kepada kamu. Emang tipikalnya pendiam di sini karena dia introvert, dan dia juga nggak banyak omong. Dia nggak suka orang yang kebanyakan drama, kebanyakan omong, kebanyakan pamer. Dia nggak suka. Pintar, cerdas emang. Jadi emang mengkonfirmasi dia ada wibawa yang sangat kuat gitu, dan emang cerdas. Makanya di sini kalau kamu lagi ada masalah, hubungin aja dia. Dia akan sangat senang memberi solusi, atau at least minimal mendengarkan kamu. Iya, di sini juga kemungkinan kalau emang LDR jarak jauh ya, akan ada banyak momen untuk teleponan, video call, atau kalau lagi sibuk ya dia pingin banget dapat kabar dari kamu intinya. Jadi jangan lupa untuk sering-sering menghubungi dia. Kemudian aku mau lihat dari sisi zodiak. Ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, sun, moon, atau rising bisa. Aku mau ambil beberapa. Ada Pisces, Taurus, Sagittarius lagi, Libra, Aries, Capricorn. Dari unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Sebentar. Ada Z, I, M, R, ada X. X ini bisa aja dia adalah mantan kamu. G, A, C, J, B, dan D. Jadi itu yang bisa kulihat mengenai pacar baru kamu nanti ya. Dan siapapun dia, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihat di sini mengenai pacar baru kamu. Aku akan lihatkan dulu di sini siapakah dia dan ciri-cirinya akan seperti apa. Oke, kartu pertama di Chariot. Dia orang yang sangat tangguh, sangat kuat, sangat berjiwa pemimpin. Jadi di sini ya dia akan menunjukkan itu sejak awal ketemu sama kamu, atau mungkin di momen pendekatannya bersama dengan kamu. Kalau misalnya di sini dia merasa kamu agak dingin atau mungkin belum mendapati respon yang positif dari kamu, maka dia terus akan maju sampai mungkin kalau kamu ngerasa nggak cocok sama dia, kamu akan, maaf ya aku nggak bisa menerima cinta kamu. Nah selama kata-kata itu belum keluar dari kamu, maka dia akan terus melakukan berbagai cara untuk meyakinkan kamu bahwa bersama dengan dia kamu akan baik-baik saja, bahwa bersama dengan dia kamu akan lebih bahagia, bersama dengan dia kamu akan jauh lebih baik lah intinya gitu. Dan dia akan melakukan banyak usaha. Kemungkinan besar di sini
karakter kamu dan karakter dia ini cukup bertolak belakang atau berbeda ya. Kalau mungkin kamu di sini ekstrovert, dianya introvert, atau sebaliknya. Kalau misalnya dia di sini datang dari keluarga yang harmonis, mungkin kamunya enggak, atau mungkin ada hal-hal lain yang agak bertolak belakang, tapi dia merasa bahwa kamu sangat layak buat diperjuangkan, gitu. Jadi itu, apakah kamu sudah tahu siapakah dia orangnya? Kemudian di sini ada Two of Wands. Kelihatannya dia udah cukup lama mencintai kamu diam-diam, atau mungkin di sini at least seperti aku penasaran nih, ada yang cantik, ada yang cakep nih, siapa dia gitu, dan dia mulai mencari tahu banyak tentang kamu. Kelihatannya sudah cukup lama. Makanya ketika dia maju, sebenarnya dia sudah punya beberapa info tentang kamu sih, tapi mungkin ini masih info yang dia dapatkan dari sosial media kamu, atau mungkin dari teman-teman kamu gitu lah. Jadi emang dia tuh ingin kenal. Atau ada kemungkinan lainnya juga di sini, kamu dan dia ini beda kota, beda negara, jadi mungkin ketemunya via online. Gitu juga bisa kemungkinannya ya. Jadi agak jauh tapi dia berharap hatinya dekat. Gitu sih ya. Buat teman-teman yang memilih kartu kedua. Ini kartunya pink-pink semua, romantis deh. Manis deh. Oh. Ada Four of Wands di sini. Niatnya dia emang buat serius. Ya, tipikal yang emang nggak suka diombang-ambing. Jadi gini, mungkin dia akan melakukan pendekatan sama kamu sebulan 2 bulan, dia akan lihat reaksi kamu gimana. Kalau kamu di sini cukup hangat menerima pendekatan dia, ya dia akan seneng karena mungkin berarti dia emang rasanya sama, perasaannya sama, saling suka gitu. Tapi kalau misalnya di 1-2 bulan yang ngerasa kayak kamunya cuek, kamunya dingin, ya dia akan berasumsi baiklah, sepertinya emang nggak bisa gitu, nggak bisa jalan. Maka dia akan mundur karena di sini ya dia yang dia harapkan adalah pasangan yang memang udah saling dewasa, terbuka pikirannya, dan emang pacarannya buat serius, nggak cuma pacaran buat main-main aja. Emang salah satu pikiran dia, salah satunya pernikahan gitu lah di sini. Tapi mungkin ini masih cukup jauh lah ya, tapi at least emang pacarannya ditujukan buat ini, pernikahan. Jadi kalau kamu tipikal orang yang memang mencari poin ini, ya dia bisa ngasih kepastian itu buat kamu. Karena emang sejak awal dia punya kekuatan itu, punya keyakinan itu, punya ketangguhan yang lebih lah dibandingkan orang-orang yang mungkin pacaran cuma buat status atau cuma buat having fun aja. Gitu sih, makanya dia menunggu pergerakan dari kamu. Dia menunggu pergerakan dari kamu, respon kamu seperti apa untuk menanggapi kehadiran dan rayuan flirtnya dia. Oh ya, pantas. Jadi di sini emang dia punya harapan bahwa suatu hari kelak, ya mungkin bisa bersama dengan kamu ya, bisa membangun sebuah keluarga yang harmonis, yang indah, yang hangat. Ada kamu, ada dia, ada anak-anak. Mungkin nanti tinggal di rumah yang sederhana tapi sangat-sangat nyaman gitu di sini. Harapannya dia begitu. Makanya wajar kalau dia mencari pasangan yang memang akan bisa diajak kerja sama bareng buat mewujudkan ini gitu. Ini sesuatu yang harus diperjuangkan, dan memperjuangkan sesuatu sebesar ini kadang capek gitu. Makanya dia butuh pasangan yang juga sekuat dan setangguh dia. Dia pengen tahu apakah kamu punya kemampuan itu gitu loh di sini. Selain romantismenya ya, karena ada banyak warna pink di sini. Bisa juga di sini kemungkinannya dia datang hadir dari keluarga yang harmonis, keluarga cemara gitu di sini. Tapi bisa juga enggak sih, tapi intinya tujuan dia ke sana. Apapun background dia, tujuan dia ke sini. Dan dia akan bekerja keras untuk mewujudkan ini. Dan dia berharapkan kesininya ya bareng sama kamu gitu ya. Iya, ini pekerja keras banget. Siapapun yang akan dekat sama kamu nanti pekerja keras banget. Dia bukan tipe orang yang manja. Maksudku manja di sini, manja yang nggak mau kerja, manja yang cuma lenjeh-lenjeh kaki gitu ya. Tapi di sini tipe kalian pekerja keras banget. Jadi kalaupun dia harus memulai karirnya dari nol, dari gaji UMR, maka dia akan melakukannya. Tapi karena di sini dia punya jiwa pemimpin, aku rasa dia akan pelan-pelan naik tingkat sampai nanti di posisi yang emang dia akan bagus dan stabil di sana gitu. Dan untuk hubungannya dengan kisah cintanya bareng kamu, dia juga tipikal yang akan bukan mau ngajak susah ya, tapi dia akan naik tingkat pelan-pelan. Jadi mungkin yang awalnya
ya mungkin ngontrak dulu, nanti kalau sudah nikah pelan-pelan nabung terus mungkin ngambil cicilan rumah, atau mungkin nabung sampai utuh penuh beli rumah yang sederhana gitu loh. Jadi beli panci, beli kulkas dulu, beli mesin cuci gitu loh. Jadi bukan yang langsung ngasih jreng rumah mewah dengan segala isinya, tapi bukan ngajak susah, sekali lagi bukan ngajak susah, tapi ayo kita berjuang bareng gitu di sini. Jadi tipikal yang emang sangat mau bekerja keras, apalagi kalau memang kamu di sini tipikal idealnya dia. Dan kalau ini urusannya masih di awal perkenalan, ya dia juga berharap bahwa kamu punya intensitas dan semangat yang sama gitu loh, untuk memulai hubungan ini menjadi sebuah yang pasti dan bisa terjadi gitu. Kemudian aku mau lihat beberapa hal juga di sini mengenai bagaimana ketemunya atau proses deketnya itu seperti apa sih. Bisa jadi di sini di awal-awal ketemu tuh agak drama ya, karena seperti aku bilang tadi, ada kemungkinannya karakter kamu dan karakter dia, atau mungkin ada background yang beda antara kamu dan dia, makanya butuh adaptasi. Mungkin di masa adaptasi ini, di awal-awal itu masih, karena mungkin baru kenal, baru deket, jadi masih butuh mikir, masih butuh buat, oh dia sukanya begini, nggak sukanya begini, dia sukanya diperlakukan begini, dia nggak suka begitu gitu. Jadi masih di sananya, dan wajar kalau misalnya ada salah ngomong, salah sikap, ya begitulah. Jadi adaptasi sih di sini. Jadi tinggal gimana kamunya aja, apakah akan ya memberi kesempatan atau tidak. Ya walaupun di sini namanya drama, tapi ya jangan membuat drama, jangan membesar-besarkan sesuatu yang bisa diselesaikan baik-baik gitu di sini sih. Ya mungkin awal-awal masih pada pakai topeng ya, namanya awal kenal wajar. Tapi kalau misalnya kamu nanti akan bener-bener serius sama dia dan kamu akan sama-sama melepas topeng itu untuk lebih nyaman menjadi diri sendiri. Dan itu yang akan membuat hubungan ini lebih unik sih ke depannya. Ada self elimination. Ini mengenai move on. Jadi ada kemungkinan memang kamu dan dia ini datang dari kota atau negara yang beda, tapi ada keyakinan bahwa hubungan ini akan tetap bisa berjalan. Bisa jadi, atau kamu dan dia ini memang dari background yang beda, sehingga harus ada usaha yang lebih keras untuk mewujudkan hubungan ini menjadi sesuatu yang lebih naik tingkat ke depannya. Aku lihat kayak gitu. Jadi entah ini momen ketemuan di negara atau di kota mana, atau liburan kemana, atau mungkin secara apa ya, ya kalau backgroundnya beda emang harus ada menurunkan ego, lebih sabar lagi kayak gitu sih. Jadi awal pertemuannya memang cukup menantang ya ketemuannya. Tapi aku rasa di sini akan ada momen dimana kamu akan happy untuk menerima hadirnya dia. Mungkin yang awalnya canggung, akan ada momen adaptasi, kemudian akan sangat nyaman di sini. Entah dia atau kamu di sini akan jadi orang yang ngasih banyak. Mungkin di sini bahasa cinta kamu atau dia adalah di servis atau dilayani. Misalnya aja, bisa aja sih begini, kamu ngebekelin, masakin dia sesuatu buat bekal makan siangnya dia, atau mungkin juga dalam hal-hal lainnya dia ngajak kamu jalan-jalan kemana. Pokoknya di sini dia akan memastikan bahwa kamu tidak akan kelaparan sama dia. Pertama, kamu tidak akan merasa terintimidasi, tidak akan merasa kesepian. Kamu punya teman ngobrol gitu loh di sini. Ya kayak gitu. Jadi aku rasa akan menyenangkan sih, karena di sini have a fun day love. Jadi ini momen dimana kamu mungkin udah lebih nyaman sama dia. Walaupun mungkin di awalnya agak kesusahan, tapi akan lebih nyaman. Dan mungkin ini adalah fase dimana kamu mulai akan, kayaknya aku mau deh sama dia, kayaknya aku makin yakin deh sama dia gitu. Dan ya kalau misalnya ini memang sebuah takdir pertemuan kamu dan dia, yang mau sejauh apapun dipisahkan jarak, kalau udah takdir ya ketemu aja. Walaupun mungkin awal-awalnya agak drama, tapi kalau udah takdir ya nanti akan nyaman-nyaman aja. Emang butuh usaha, tapi kalau dari kamu dan dia sama-sama mengusahakan dengan seimbang, aku rasa akan menjadi sebuah kondisi dimana ya angka 6 dan 6 ini keluar. Angka yang paling tinggi ya kalau misalnya lagi main monopoli gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah takdir yang membahagiakan buat kamu dan dia. Walaupun memang di awal-awal hubungan ini seperti penuh dengan resiko, karena beda kota, beda negara, atau mungkin beda agama juga bisa. Tapi kalau misalnya bisa dilalui dengan sangat baik dan bijak antara kamu dan dia,
akan oke kok ke depannya gitu aku lihatnya ya. Kemudian aku mau lihat beberapa hal lain, mungkin bisa jadi perasaan atau hal yang ingin dia sampaikan kepada kamu ya. Ini, aku menyesal membiarkan kamu pergi. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi dia orang yang memang pernah deket sama kamu tapi kemudian berpisah. Dia menyesal membiarkan kamu pergi atau dianya yang pergi. Kemudian dia mencoba dengan orang lain, ternyata dia menyadari kamulah yang terbaik buat dia. Walaupun udah nyoba sama orang lain, tapi ya dia nggak bisa menolak atau lari dari kenyataan bahwa ya kamulah yang ditakdirkan buat dia. Dan ketika dia balik lagi sama kamu, udah seserius itu untuk membawa kamu ke sini. Kalau misalnya pun dia adalah orang baru, mungkin di sini emang pernah ada konflik atau mungkin selisih pendapat lah, beda pendapat, salah paham kecil aja bisa juga. Tapi di sini dia menyadari kesalahannya, menyesal, dan ya pingin dikasih kesempatan kedua atau kembali lagi sama kamu di sini. Kamu sangat misterius ya bagi dia, kamu misterius. Mungkin di awal-awal dia merasa kamu seperti banyak sekali layernya, banyak sekali dindingnya. Terutama kalau kamu di sini mungkin takut jatuh cinta atau mungkin kamunya masih trauma. Jadi ada batas yang kamu kayak tembok yang sangat tinggi. Tapi lama-lama ya kalau kamunya udah nyaman sama dia, ya kamu akan lebih terbuka sih. Tapi ya nggak apa-apa, misterius itu penting karena misteriusnya kamu akan menjadi sebuah tantangan bagi dia untuk kenal kamu lebih dalam gitu loh ya. Terima kasih kamu ada di sini untuk aku ketika aku sedang sangat membutuhkan kamu. Ini bisa dua, dianya hadir buat kamu di saat kamu butuh banget, atau dia di sini sangat berterima kasih akan hadirnya kamu di hidupnya dia, terutama kalau dia lagi ada masalah, lagi ada momen yang nggak enak, kamu hadir dan dia sangat berterima kasih akan itu semua. Jadi ya energi inilah yang membuat dia semakin yakin sama kamu, atau sebaliknya energi dari dia inilah yang membuat kamu semakin yakin sama dia gitu. Perhatian yang mungkin kecil banget ya, tapi kalau misalnya ini dilakukan dengan cinta, aku rasa dia bisa mengerti effort yang kamu lakukan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di sini, aku ingin kamu ada di hidupku. Jadi ya sudah ada pikiran ke sana sih dari dia. Ketika dia semakin mengenali kamu, semakin yakin dengan perasaannya, semakin yakin bahwa karakter kamu dan dia bisa dipersatukan. Walaupun ada beda, tapi kalau tujuannya sama ya ayo kita usahakan gitu. Mengenai ujian, mengenai masalah yang akan datang ya kalau misalnya bisa saling kompak sih ya akan baik-baik aja. Emang sih butuh tenaga, mungkin nanti akan ada yang kecewa, ada yang nangis, tapi kalau emang ingin menuju ke yang sebaik ini memang harus ada usahanya, harus ada energi yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian aku mau lihat ciri-ciri lain dari dia ini apa. Aku akan ambil beberapa kartu di sini ya untuk memperjelas seperti apa dia. Oke, Januari bisa menjadi bulan yang penting, bisa jadi bulan pertemuan, bulan penyatuan, atau mungkin ini bulan lahir kamu atau dia, gitu. Kemudian di sini dia atau kamu mungkin di sini suka nonton film, atau mungkin di sini dia lebih suka kayak, nanti malam minggu ada film bagus nih nonton nih, atau mungkin dia tahu kamu suka genre film tertentu, mungkin horor atau mungkin romantis, ada film baru nih, genre kesukaan kamu, nonton yuk gitu. Atau mungkin nggak harus di bioskop sih, di Netflix juga bisa gitu ya. Ini Februari juga bisa menjadi salah satu bulan yang penting ya, pertemuan, penyatuan, atau bulan lahir kamu atau dia. Di sini ada dua kemungkinan, dia sangat suka kopi, atau mungkin nanti akan ada momen yang mana melibatkan kamu di kafe sama dia, ngobrol berjam-jam gitu, sharing mengenai apapun di kafe, atau mungkin bidang pekerjaan dia ada hubungannya dengan kopi, kafe, atau mungkin dia seorang barista gitu juga bisa, atau dia emang pecinta kopi banget. Kemudian aku mau ambil beberapa kartu lainnya, ini aku nggak ngeliat ya. Oke, sangat mungkin dia di sini pakai kacamata. Ada kemungkinan juga di sini dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan keuangan, saham, investasi, atau dia emang di sini punya kemampuan yang bagus untuk mengelola keuangannya. Jadi seperti aku bilang tadi, naik tingkat gitu ya. Jadi itu. Kemudian di sini ada kemungkinan juga kalau emang di sini beda negara, beda kota ya, kamu akan melalui banyak momen untuk video call sama dia, sleep call, atau mungkin ya teleponan di saat emang lagi jauh-jauhan.
ya kamu dan dia akan menjadi sahabat sejati. Jadi selain menjadi pasangan yang penuh dengan romantisme, penuh dengan sayang-sayangan, cinta-cintaan, tapi juga menjadi sahabat yang udah gak pakai topeng lagi. Kamu nyaman menjadi diri kamu, dia nyaman menjadi dirinya, sudah menunjukkan sisi buruknya. Kan setiap orang punya sisi buruk ya, atau mungkin hobi-hobi aneh, atau kebiasaan-kebiasaan buruk itu makin kelihatan, tapi udah bisa saling adaptasi dan menerima, saling ya sharing-sharing sesuatu, jokes-jokes lucu gitu. Di sini emang dia punya pemahaman bahwa cinta itu komitmen. Jadi dia sangat berharap bersama dengan kamu bisa sampai tua gitu loh. Aku ingin kamu di hidupku ya sampai tua, sampai kakek nenek gitu ya. Dan aku mau 1 kartu lagi, di sini aku mau 10 kartu. Dia tipikal orang yang suka olahraga, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan olahraga, entah di gym, entah jogging pagi, atau renang, bulu tangkis, apapun itu yang berhubungan dengan olahraga. Dan aku juga mau lihat di sini dari zodiak. Ini zodiak bukan ya? Ini zodiak, bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Libra, Capricorn, Cancer, Pisces, Sagittarius. Kemudian di sini ada unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada J, N, Y, O, Q, F, W, U, dan H. Jadi itu yang bisa kulihat ya teman-teman mengenai pacar baru kamu. Siapapun dia, semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, akan aku lihatkan di sini mengenai pacar baru kamu. Akan aku lihatkan dulu ciri-ciri dia, siapakah dia. Kita mulai. Ada Knight of Swords. Dari segi usia kelihatannya 20-30 tahun, masih muda. Pinter, cerdas, sangat berani, gerakannya sat-set. Jadi kalau kamu tipikal orang yang emang lebih suka pergerakan yang cepat kenalan, cepat jadiannya gitu kan, kemungkinan dia akan memberikan itu kepada kamu. Dan orang seperti ini biasanya butuh kepastian. Jadi dia nggak suka kalau misalnya digantung gitu loh. Kalau misalnya dia udah yakin untuk jadian sama kamu, kemungkinan dia yang akan nembak duluan. Kalau emang kamu iya, silahkan terima dengan iya. Kalau kamu merasa belum cocok ya, bilang aja maaf aku belum bisa, jangan digantung, karena ya dia kurang suka digantung perasaannya gitu. Tapi di sini emang tipikal yang sangat pemberani, sangat antusias, dan dia tipikal yang bold banget lah. Kalau misalnya dia menyatakan perasaan atau mungkin ada pergerakan dia kepada kamu itu kelihatan banget. Jadi ayo nonton gitu, ayo kita nonton Sabtu besok, atau mungkin jalan-jalan yuk, atau mungkin ada cafe baru di sana, mau nyoba nggak, kopinya enak loh gitu. Jadi nggak yang malu-malu, nggak yang awkward, tapi dia yakin dengan oke, aku ingin bersama dengan kamu, aku usahakan dulu gitu di sini. Jadi kelihatan lah pergerakannya, bukan yang kamu nanti akan menebak-nebak dia suka nggak ya sama saya, karena akan kelihatan banget. Jadi jangan khawatir, kamu nggak perlu menebak-nebak gitu. Kemudian di Hierophant, di sini dia punya kedewasaan pikir, dia punya kebijaksanaannya dia. Jadi dibanding teman-temannya dia lebih dewasa pola pikirnya ya. Walaupun usianya muda tapi dewasa, religius. Tapi di sini dia beribadah bukan untuk dipuji sama kamu atau siapapun. Dia beribadah, atau mungkin di sini dia sangat percaya dengan Tuhan, karena emang secara spiritual dia ingin dekat dengan Tuhannya gitu. Jadi kebijaksanaannya dia karena dia punya rasa percaya itu. Biasanya orang seperti ini udah membawa rasa-rasa atau mungkin pemikiran untuk menikah. Ada juga kemungkinan lainnya di sini antara kamu dan dia bisa jadi datang dari basic atau background yang beda banget. Bisa jadi beda agama, beda suku, beda ras, beda negara, beda strata keluarga, ekonomi. Pokoknya ada perbedaan yang mendasar banget, yang mungkin kalau orang lain ngeliat tuh kayak nggak mungkin jadian, nggak mungkin bareng, terlalu susah, terlalu jauh gitu perbedaannya. Tapi kalau misalnya dia di sini cukup yakin, aku rasa dia akan memperjuangkan sih ya. Meskipun dia tahu bahwa ini kayaknya bakal susah atau mungkin akan penuh dengan perjuangan, tapi kalau misalnya dia melihat kamu juga akan mengiyakan perasaannya dan ikut berjuang, aku rasa dia akan merasa bahwa hubungan ini sangat layak buat dilalui gitu loh. Dan ya,
di sini sangat ada kemungkinan bahwa dia mikir sih kalau emang ada perbedaan yang kukatakan cukup mendasar itu, apakah bisa dilalui, apakah bisa diperjuangkan gitu. Ya, kadang dia suka mikir, terutama di malam-malam ketika dia mau tidur kepikiran, bisa nggak ya terjadi semua perjuanganku ini akan ada hasil baiknya nggak ya gitu, ataukah ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia, apakah perasaan kamu sama dengan perasaannya, kayak gitu. Tapi kalau aku lihat sih dia akan berjuang dulu sih, walaupun mungkin malamnya dia mikir, tapi dia siangnya akan berjuang gitu di sini gitu. Jadi walaupun mungkin dia merasa agak sulit digapai, tapi kalau dia udah yakin maka dia akan tetap maju buat memperjuangkan hubungannya dengan kamu. Dan aku rasa emang tipikal orang yang emang ingin memulai sesuatu yang baru dengan kamu, ingin memulai sebuah petualangan yang baru bersama dengan kamu. Ini tipikal orang yang emang udah yakin banget. Dan kalau emang ada perbedaan yang mendasar keluarga dan sebagainya, maka dia akan juga berusaha meyakinkan keluarganya, keluarga kamu gitu di sini. Jadi emang dia pingin satu jawaban pasti. Tapi kalaupun misalnya di sini selama kamunya bilang iya, tapi mungkin keluarga masih mikir-mikir dulu, dia akan tetap berjuang gitu loh. Selama kamunya iya dan mau berjuang bareng. Tapi beda cerita kalau kamunya kayak, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayaknya kita nggak akan bisa bersama karena kita terlalu berbeda, ya dia akan, oh ya udah mungkin emang kita belum jodoh gitu. Tapi selama kamunya iya dan orang lain mungkin menentang, aku akan tetap berjuang, kita berjuang bareng gitu di sini. Gitu sih. Jadi keyakinannya luar biasa, walaupun mungkin lingkungan sekitar dia kurang mendukung ini ya, perjuangan kalian berdua. Tapi kalau aku rasa di sini dengan sebaran seperti ini, ya tinggal gimana kalian berdua berjuang bersama sih di sini. Kalau emang, karena di sini ada kayak sepasang gitu. Jadi tinggal gimana kalian akan mengarah ke tujuan ataukah gimana gitu. Dan ya aku rasa di sini walaupun emang kelihatannya hubungan ini penuh dengan keseriusan gitu ya dari tadi, tapi ada kok nuansa romantisnya. Gimana dia akan memperlakukan kamu dengan manis, dia sangat tegas dan tipikal orang yang sangat bertanggung jawab akan apapun yang dia lakukan, akan apapun yang dia katakan, dia akan bertanggung jawab. Tapi juga ada sisi romantisnya, ada manja-manjanya, ada ingin memanjakan kamu gitu loh di sini. Jadi tenang aja, hubungan ini nggak selalu akan membuat pusing dan stres, akan ada romantisnya juga. Dan di sini aku rasa kalau emang kamu dan dia akan sama-sama berjuang bareng ya, secara seimbang, akan ada banyak berkah yang akan kalian berdua dapatkan di hubungan ini. Ya, ada perasaan nyaman, ada perasaan dilindungi, dijaga, dan bahwa bersama dengan dia kamu akan ngerasa aman dan baik-baik aja gitu di sini. Jadi walaupun mungkin dunia menentang, tapi selama kalian berdua bisa saling bergandengan tangan dan melindungi masing-masing, saling support, aku rasa sih akan ada banyak kedamaian lah di sini ya. Karena di sini cups kan simbolnya air, jadi ada banyak adem lah, damai gitu yang bisa terlihat. Cuma ya sekali lagi kalau emang situasinya sebutuh berjuang ini, ya kamunya harus siap buat berjuang bareng, karena ini butuh kerjasama yang bisa jadi hubungan ini emang hubungan yang lebih menantang dibandingkan dengan orang lain yang ya katakanlah backgroundnya sama ya. Tapi ya ini bisa menjadi ya hal yang mungkin, karena di luar sana juga kamu pasti tahu ada banyak pasangan yang punya background berbeda dari segi apapun, tapi ya selama kompak bisa gitu. Jadi kalau emang kalian berdua yakin, ya optimislah dengan hubungan ini dan semoga yang terbaik gitu ya. Aku mulai juga, gimana sih ketemunya sampai begini gitu ya, ketemuannya seperti apa, atau mungkin proses pendekatannya seperti apa. Ini salah satu antara kamu atau dia. Emang pertama bisa jadi ini dia sih, karena dia tipe yang emang dewasa pemikirannya. Jadi mungkin kamu di sini awalnya lebih kepada teman, atau mungkin teman sharing gitu ya. Mungkin kamu banyak curhat ke dia, gimana ya menurut kamu gini, aku lagi ada masalah. Dia bisa memberikan masukan yang sangat bagus, pendapat yang sangat bagus. Emang tipikal dewasa banget, dan dia melihat kamu adalah orang yang cerdas juga. Ada sisi misterius yang ingin dia kenali lebih dalam. Itu yang membuat dia tertarik sama kamu. Jadi mungkin kamu di sini bukan orang yang selalu mengumbar segala hidup kamu di sosial media, tapi mungkin sedikit-sedikit aja. Tapi dengan begitu dia, oh apa nih tentang kamu yang bisa aku gali, apa nih tentang kamu yang bisa aku kenali. Jadi penasaran awalnya seperti itu. Pinter ya, cerdas ya, menarik ya,
tutur katanya gitu. Jadi itu sih yang membuat dia kelihatannya awal mula jatuh cinta sama kamu. Ada ketertarikan dia buat, oh pengen kenal nih aku sama dia, menarik gitu. Itu sih. Dan kemudian di sini ada Eight of Rings. Dia tahu kok kalau misalnya setelah kenal kamu, oh ternyata ada perbedaan yang cukup mendasar atau yang cukup besar. Dia mengerti bahwa oh berarti aku harus bekerja keras atau bekerja lebih keras lagi untuk hubungan ini. Jadi ketika dia udah yakin mengenai kamu, ya dia akan effort di sana. Bahkan kalaupun ini menjadi hubungan atau kisah cinta pertama dia yang penuh dengan tantangan, ya dia tetap akan oke, aku akan tetap menjalani hubungan ini. Gitu. Jadi emang tipikal yang mau mengusahakan kalau dia sudah yakin. Nah tinggal gimana, kamu punya keyakinan yang sama nggak mengenai perasaan dan hubungan ini sama dia. Kalau perasaan kamu sama sih, ya dia bakal seneng gitu ya. Dan ya ada Paradise di sini. Ini kartu The Sun ya. Jadi ini mengenai optimisme. Jadi optimismenya ada. Jadi sekali lagi ini ada romantisnya, ada nyaman-nyamannya, ngobrol banyak, mungkin di kafe, mungkin di rumah makan mana yang mana saling sharing mengenai perasaan, kita harus gimana ke depannya menghadapi keluarga barangkali. Tapi optimisnya ada gitu loh. Jadi bukan pasangan yang pesimis, aduh gimana ya. Mungkin ada masa dimana kamu dan dia, aduh kita gimana ya, tapi optimis lagi. Jadi kadang down, tapi nanti ada naiknya lagi gitu. Lebih banyak optimisnya. Jadi akan ada banyak perayaan, akan ada banyak hal yang kalian berdua belajar dari hubungan ini gitu. Jadi nikmatin aja sih. Memang menantang, tapi juga keberkahannya banyak, kebahagiaannya banyak gitu yang kamu rasakan bersama dengan dia. Jadi, dan biasanya sih pasangan-pasangan seperti ini selain memberi dukungan di sektor perasaan atau cinta, ini juga saling memberi dukungan di hal-hal yang energi kalian berdua. Kalau kamu kerja, dia energi dari dia nge-push kamu buat lebih produktif di kantor atau di bisnis kamu, atau mungkin kalau kamu kuliah, secara nggak langsung kamu semakin semangat buat kuliah, membuktikan bahwa kamu di sini bisa dibanggakan gitu loh oleh keluarga kamu, oleh dia gitu. Jadi seperti itu, saling memberi dukungan. Dan ya the front runner di sini Knight of Rose. Jadi emang di sini sama-sama maskulin ya. Jadi emang tipikal yang ingin sangat berhasil di hubungan ini. Dia punya keyakinan bahwa pada akhirnya kalian berdua akan melewati garis finish yang membahagiakan. Jadi juaranya berdua gitu loh di sini. Dan memang lomba lari kan capek ya, mungkin juga di sini pesaingnya banyak ya. Tapi ketika dia yakin ya dia akan memenangkan hati kamu, dia akan memenangkan hati keluarga kamu juga gitu loh. Jadi ya kalau emang ada sesuatu yang harus diperjuangkan, perjuangkan bersama. Aku rasa itu akan membuat hubungan ini layak buat diperjuangkan bareng gitu ya. Aku mau lihat juga di sini bagaimana perasaan dia atau sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Senyummu membuatku bahagia. Jadi emang sejak awal, selain kedewasaan kamu, ya tutur kata kamu, ya dia di sini melihat bahwa senyum kamu punya energi yang bisa bikin dia bahagia. Dan mungkin di sini karena terkoneksi energinya, jadi dia ya happy lah. Pokoknya kalau kamu seneng, dia ikut senang gitu. Apalagi kalau misalnya kamu lagi ada masalah, kamu datang ke dia minta saran atau sekedar curhat aja, dan kemudian setelah curhat kamunya senyum, bahagia, dah itu akan bikin dia bahagia sih di sini. Karena dia merasa bahwa hadirnya dia sangat berarti dan bermakna buat kamu. Kemudian juga secara spiritual kita terkoneksi. Jadi emang ini sekali lagi hubungan cinta yang bisa jadi lebih menantang dibandingkan pasangan-pasangan lainnya. Karena pasangan-pasangan yang secara spiritual terkoneksi, tantangannya emang luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya ini hubungan karmik, hubungan twin flame, nah itu lebih menantang memang. Tapi bukan berarti nggak bisa dilalui ya, karena bagaimanapun juga ya bisa selama kalian berdua ya sebagai teamwork, sebagai tim yang sama-sama bekerja sama atau mungkin berjuang secara seimbang gitu. Kemudian aku merasa aku merasa seperti aku kenal sama kamu di sepanjang hidupku. Jadi ada kemungkinan memang di sini kamu dan dia ini pernah bersama di kehidupan sebelumnya. Kalau kamu di sini percaya dengan reinkarnasi, sangat mungkin sih pernah kenal sebelumnya, entah sebagai pasangan atau sebagai saudara, sebagai teman, yang bisa jadi ketemu lagi di kehidupan sekarang,
atau pernah berjanji untuk ketemu lagi untuk relationship yang ini. Jadi jiwanya udah saling kenal, walaupun dia orang baru, kamu orang baru, dan di kehidupan ini pikirannya blank, nggak kenal, tapi secara jiwa tuh masih ingat. Jadi ada perasaan nyaman, seperti kamu tuh bisa tahu perasaan dia walaupun baru kenal, kamu bisa mengerti karakter dia walaupun baru kenal gitu loh. Jadi ada chemistry yang nggak bisa kamu jelaskan. Makanya di sini ada keyakinan bahwa hubungan ini akan bisa diperjuangkan karena adanya koneksi ini yang nggak terjelaskan itu tadi, ya. Aku punya banyak passion untuk kamu, aku punya banyak impian, gairah, cita-cita, harapan, perjuangan gitulah di sini, passion ya. Dan dia akan berjuang untuk ini semua. Dan dia juga berharap kamu juga berjuang gitu, berjuang bareng. Jadi ya sangat layak sih, makanya di sini Knight of Rose, Knight of Sword. Ya, perjuang banget kamu dan dia. Jadi semoga aja sih passion ini akan membawa kamu dan dia ke sebuah situasi yang lebih indah ke depannya. Ya, terutama kalau ini harus memperjuangkan restu keluarga. Aku akan lihat juga ciri-ciri lain dari dia di sini. Aku mau ambil 10 kartu. Random, aku nggak lihat. Ada kemungkinannya dia atau kamu suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan dia atau kamu suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan kartun, anime, manga, atau manhwa, yang seperti itulah. Atau mungkin cosplay gitu ya, jadi karakter-karakter tertentu, sesuatu yang berhubungan dengan Jepang atau Korea gitu. Ada kemungkinan juga di sini dia tipe kalau orang yang bisa makan apa aja. Dia sangat suka makanan rumahan, atau mungkin kalau ada masanya kamu masakin dia akan seneng banget buat mencoba masakan kamu gitu di sini. Nggak susah perkara makan, jadi dia makan apa aja. Yang sederhana sekalipun dia lebih suka dibandingkan makan di restoran. Ada kemungkinan juga dia jago bikin roti, kue-kue, atau bidang pekerjaan dia bisa jadi berhubungan dengan kue atau mungkin bahan baku kue gitu di sini. Atau mungkin kamu dan dia bakal ada momen untuk ke toko kue mana gitu ya buat dating. Ada kemungkinan beda kota, beda negara, bisa LDR bisa, atau mungkin dia kerja atau kuliah di negara yang beda sama kamu, kota yang beda sama kamu, walaupun mungkin asal kotanya sama. Atau mungkin dia bidang pekerjaannya berhubungan dengan penerbangan juga bisa ya. Atau mungkin transportasi lainnya. Aduh, ini kenapa goyang terus? Sorry, permisi. Kemudian beberapa kartu lainnya di sini. Dia cukup populer di sini lebih kepada bahwa dia mungkin punya prestasi yang bagus banget di pendidikan atau mungkin di pekerjaan dia. Mungkin dia pegawai terbaik bulan ini atau lulusan terbaik dari mana gitu bisa. Dia sangat suka series yang berhubungan dengan detektif atau mungkin pemecahan kasus misteri pembunuhan ya, yang begitu-begitu dia suka. Atau emang pekerjaan dia berhubungan dengan mungkin kepolisian, atau mungkin dia detektif, atau mungkin investigasi something yang seperti itulah ya. Dan ini mengkonfirmasi kamu dan dia memang terhubung secara spiritual. Atau mungkin di sini emang jiwa yang udah pernah kenal dan sekarang lahir lagi untuk sebuah janji atau sebuah karma, bisa gitu. Ada juga di sini kamu dan dia atau dia suka ngemil, entah ngemilnya yang manis atau yang asin, atau mungkin kalian berdua kalau lagi nonton harus banget ada cemilannya juga bisa yang seperti itu. Aku mau ambil 3 kartu lainnya. Di sini dia nggak suka sesuatu yang lambat ya. Pingin sesuatu tuh berlangsung dengan cepat. Jadi dia nggak suka menunda-nunda pekerjaan, nggak suka menunda-nunda masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, ayo kita bicarakan secepatnya dan kita temukan jalan keluarnya. Bisa jadi di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan grafik ya. Mungkin dia di sini jago bikin animasi atau kartun, atau mungkin desain grafis, atau mungkin melukis ya, bisa jadi itu bidang pekerjaan dia. Dan di sini kamu dan dia atau dia sama-sama jago nabung, jago investasi keuangan, sangat pintar mengelola keuangan, atau mungkin bidang pekerjaannya dia berhubungan dengan keuangan atau investasi. Dan sekarang aku mau lihat juga dari zodiak. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa. Ada Leo, Scorpio, Gemini, Aries lagi. Kemudian di sini aku mau lihat dari unsur nama kamu atau unsur nama dari dia. Ada F, M, V, D, U, X. X ini bisa mantan kamu yang balik lagi.
dan Z. Jadi itu yang bisa kulihat teman-teman mengenai pacar baru kamu, hubungan baru kamu. Semoga yang terbaik buat kamu, afirmasi positifnya semoga terjadi buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.